Inilah saat-saat partai politik saling menyandera, saling menjatuhkan, saling mensleting, saling mentekel, saling memberi tawaran. Legitimasi presiden juga masih tinggi loh sekarang. Belum begitu mau dijual-jual diri, belum mau. Masih kokoh pada posisinya Pak Jokowi. Nanti ya, jelang Oktober, nampaknya ini partai politik pendukung Prabowo mulai pada berebut pengaruh nih, do sikut-sikutan, do caper ini. Mereka pengen merasa yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Nah, saat sekarang ini hingga masa pelantikan Presiden Oktober yang akan datang, ini waktu yang strategis nih untuk mereka bermanuver, mencari celah. Ya kita coba lihat aja lah. Ini Begawan tidak nyinyir loh ini. Ini pendapat Begawan. Nah, pertempuran atau kuat-kuatan pengaruh ini akan terjadi antara Golkar dan Demokrat. Akan terus bergulir, menggelinding terus nih. Mereka tentu saling merasa paling berjasa besar dalam mendukung Pak Prabowo. Yang bikin Golkar kemeringet itu Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye itu di panggung acara bukber yang dihadiri Prabowo kemarin, Pak Prabowo berani mendeklar dirinya diminta menyiapkan kader-kader untuk jadi menteri. Wah ini apa ini? Nah pernyataan ini karuan membuat Golkar Senayan, wow, mulai umum nih. Ya soalnya partai yang dominan warna kuning ini merasa mereka lah penyumbang suara pilpres paling gede. Nah, suaranya aja di Pileg itu nomor 2 setelah PDIP. Bahkan mungkin ngalahin Gerindra dari sisi jumlahnya. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan Kompas, pemilih Golkar nyoblos Prabowo itu mencapai 70% loh. Hebat. Nah, orang digugat MK nanti. Nah, belum lama juga Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum Golkar, Airlangga mengklaim mereka berhak mendapatkan 5 kursi. Oh, rapi tusisan. Tapi jika mau dilihat gelagatnya ini, Pak Prabowo malah terus-menerus mendekat ke Demokrat. Ya, karena Pak BY dengan Pak Prabowo kan hopping lah dari dulu, sama-sama militer. Lah usai Pilpres, tercatat sudah 3 kali nih Pak Prabowo bertemu dengan Pak BY. Baik di Pacitan, di Cikeas, dan waktu bukber kemarin itu, di Demokrat. Nah sedangkan dengan Golkar, praktis baru ada kesempatan berbincang ya acara bukber sekaligus nuzulul Quran kemarin itu. Apakah ini menggambarkan Golkar tidak banyak diakomodasi oleh Pak Prabowo? Ataukah Pak Prabowo merasa Golkar terlalu dekat dengan Pak Jokowi? Ya bisa. Ini menurut pandangan Begawan. Bukan nyinyir lagi loh ini. Malah bakal membuka pintu Gibran jadi ketua umum. Nah, kan repot ini. Sehingga harus dijauhi. Pak Prabowo harus untuk merenggangkan dikit. Atau Pak Prabowo pengen lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Ya karena Pak Prabowo nanti akan jadi presiden nek sido. Yang lumayan jadi anak manis ya malah PAN. Gak banyak pola mereka itu. Manis-manis saja, diem-diem aja. Golek celah juga. Tapi pasti ngomoles mikir. Mau lepas dari Pak Jokowi, kenapa yang dijauhi Golkar Pak Prabowo itu? Kita semua tahu. Golkar itu menempatkan 4 menterinya di kabinet Pak Jokowi loh. Lantas di Pilpres kemarin, Pak Bahlil itu lengket sama Mas Gibran, wali kotanya. Cedak pol ini. Kayak perangko itu loh. Ditambah isu kalau Mas Wali bakal menjabat ketua umum di Golkar. Itu jelas bukan hal yang menguntungkan bagi Golkar. Lah Pak Prabowo juga nggak lugu-lugu amat lah. Pak Prabowo itu kan jenderal. Dia punya strategi perang dan tentara itu. Kalau belum mati itu belum kalah. Tapi kalau belum mematikan lawan itu belum menang. Itu strateginya tentara. Nama Pak Jokowi di kalangan bawah, di kalangan rakyat, apalagi di orang-orang PDIP, remuk sekarang. Termasuk Begawan. Dulu kita dukung, kita dekat. Gitu. Kita bela mati-matian. Nah, apa dia mau kena dampaknya? Dimungsuhi sama PDIP.
Kalau dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Pasti enggak lah, Pak Prabowo mikir lah. Dia butuh namanya bersih. Juga waktu mimpin Indonesia, Golkar bukan partai yang tidak dikenalnya. Sebab mantan suami Mbak Titik Soeharto itu dulu jebolan Golkar juga. Pak Prabowo itu jebolan Golkar dan tahu isi Golkar. Jeroane tahu. Jeroane Golkar tahu. Sehingga apal di luar kepala Pak Prabowo itu. Gimana cara berpolitik Golkar? Pak Prabowo sudah paham. Makanya Ketua Umum Gerindra ini menggunakan Pak BY untuk tameng. Tameng tahu. Untuk benteng gitu. Ya untuk mengkamuflase lah. Setidaknya sebelum pelantikannya. Parpol pendukungnya mesti clear dulu. Nah, masih ada Joko mania kok. Apa jadi Prabowo mania? Belum tentu. Apabila hal itu ditanyakan sekarang, ya pada berat menjawabnya. Karena masih ada 7 bulan masa jabatan. Sebuah waktu yang lumayan panjang. Pak Jokowi masih memimpin 7 bulan sebelum diserah terimakan ke Pak Prabowo. Inilah saat-saat partai politik saling menyandera. Saling menjatuhkan, saling mensledding, saling mentekel, saling memberi tawaran. Legitimasi presiden juga masih tinggi loh sekarang. Belum begitu mau dijual-jual diri, belum mau. Masih kokoh pada posisinya Pak Jokowi. Nanti ya, jelang Oktober, titenono ini. Sikapnya bisa berubah ini, partai-partai ini bersama Pak Jokowi ini. Mendekatnya Pak Prabowo ke Pak BY, di sisi lain menguntungkan Mas AHY. Dia jadi punya bargaining, punya nilai tawar, punya daya tawar yang tinggi. Pak Prabowo tahu itu. Namun sementara ini penting dirinya bisa lepas dulu lah. Dari bayang-bayang Pak Jokowi dia harus lepas. Dia tidak mau. Pendukungnya susah move on, tidak mau. Melupakan Pak Jokowi. Terutama bila dia sudah dilantik nantilah. Mesti berjanji meneruskan program-program Pak Jokowi. Bisa tak pastikan lah, gaya pemimpinnya akan sangat berbeda jauh dengan Pak Jokowi. Enggak lah banyak yang komplain, banyak yang ngeluh, dong gresulo. Meski wes milih Pak Prabowo, ya nanti biar mereka rasakan seperti apa. Ya beda lah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Namanya proses politik itu ya begini. Do diomongi sok tahu, bareng ngerasakne sambat, itu biasa. Ini warga plus 62 ini ya gitu. Plus 62 Indonesia ini. Perang partai ini terutama dalam upaya mendekat ke Pak Prabowo. Menjadikan isu-isu publik tidak cukup mendapatkan respon. Ya, lihat saja kabar soal banjir di Demak. Presiden saja tidak ke Demak setelah lebih dari 2 hari banjir. Ora ketok. Ya, Pak Ganjar yang datang ke sana karena memang dulu mantan gubernur Jawa Tengah. Lah, naiknya harga sembako makin dekat Lebaran. Nggak digubres sama elit-elit politik kok. Masyarakat bengak-bengok ini. Baik pejabat maupun anggota DPR. Meneng wae. Hak angket dan sidang gugatan hasil Pilpres di MK justru hanya jadi bahan ledekan antar mereka. Kan payah ini. Tidak menanggapi dengan serius. Dugaan kasus korupsi PT Timah. Belas bisu kabeh. Padahal duit besar di sana 271 triliun. Ini pejabat-pejabat negara, anggota DPR. Ngapain itu? Lah KPK suruh kerja sendiri ya repot. Harus ada dukungan support dari semuanya. Supaya clear bisa terungkap. Termasuk pemerasan jaksa KPK. Pada saksi senilai 3 miliar. Tuh. Kondisi ini Om Begawan perkirakan. Ya sampai September nanti. Suara-suara kita nggak didengar. Orang dikupres, dicuekin aja lah. Diabaikan begitu saja. Sementara politisi pada punya mainan sendiri. Su-suan. Saling mengkanter. Saling bermanuver untuk cari posisi. Agustus nanti bakal rame nih. Pemberitaan perebutan ketua DPR. Ya siklus 5 tahunan lah. Bukan sebentar. Namun bila tiba saatnya, tiba masanya. Rakyat kecil suaranya radi rungublas. Jujur saja. Om Begawan mengkhawatirkan mudik Lebaran besok. Semoga berjalan lancar ini. Ini situasi politik abu-abu begini loh. Mendrong ini. Nggak jelas mau hujan apa kembali panas. Belum jelas ini. Ayo diatur masing-masing, termasuk pengelolaan ekonomi keluarga. Ini bahaya ini. Supaya kita bisa bertahan hingga situasi normal kembali.
Nah, periode seperti sekarang ini memang kuncinya ada di dua tokoh, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang masih presiden sampai bulan Oktober nanti. Apapun situasinya, ya dia mesti bertanggung jawab dulu dengan situasi yang carut-marut di Indonesia saat ini. Baik politisi, demokrasi, konstitusi, harga-harga naik, korupsi, itu harusnya bertanggung jawab. Nah, Pak Prabowo mestinya menggiring semua elit partai, utamanya pendukungnya, untuk kembali berpikir mengurus negara. Sampaikan jika urusan kabinet, waktunya masih lama lah. Jabarkan skedulnya, timeline-nya, persiapan sampai pelantikan. Mau ngapain gitu. April ini ngapain, Mei urus apa gitu. Juni kerjanya apa, Juli mesti bagaimana, kan gitu. Lah TKN itu diorkestrasi dengan benar. Orang malah ngomong biar jadi Gerakan Solidaritas Nasional, GSN. Ini penting banget loh Pak Prabowo ini. Ini pesan dari Om Begawan. Nek agenda ini jelas, partai pendukung panjenengan gue ya, ora pating celebung, ora rebutan gereh, sing digoreng we durung, dimasak durung direbutan. Gimana mau membagi kursi? Ya selak ngopo sih? Timbang do rebutan kursi, rene ora enek kursi dari Jepara sana dekat rumah itu. Nggak usah gigi mongso lah. Pikiran rakyat panjenengan kabeh itu Demokrat sama Golkar. Ya itulah, hentikan ngomongin rebutan pengaruh. Isin loh. Ini masih Ramadan, puasa, tahan diri dan syahwatnya. Sasi poso malah udur mangan kursi menteri, rebutan jabatan, rebutan calon menteri. Jan, kelakuannya samsaya ora isin karo pemilih. Orang genahnya situasi sekarang itu. Lah, memberi pembelajaran untuk kita semua yang tidak baik. Teladan yang tidak baik. Ini rakyat cilik-cilik ini, termasuk ngomors yang mendengarkan channelnya Om Begawan ini, mulai sekarang hingga 5 tahun mendatang, hati-hati, harus waspada. Hematlah mengelola ekonomi keluarga. Pintar mengatur keuangan. Nyelengi, tahu nyelengi lah, nabung untuk persiapan-persiapan yang kadang-kadang tidak kita duga. Om Begawan tidak mendoakan buruk untuk situasi Indonesia. Jelas pengen kondisi Indonesia itu lebih baik. Itu pasti. Neng tadi nyonyahku ngomong tuh. Tomat siji cuwili, sabal pingpong regane 1000. Nah ini masyarakat orang bengok piye ini. Itu pertanda, ini harus pinter-pinter atur keuangan kita. Para pejabat dan petinggi lagi sibuk urus kekuasaan, korupsi di mana-mana, terlena dengan mimpi-mimpi. Makanya lebih baik kita ini yang rakyat kecil jaga diri, jaga budi, dan jaga yang sudah pasti saja. Tetap perjuangkan demokrasi. Dorong hak angket, kita doakan gugatan MK terus bergulir. Pendapat Om Begawan. Itu ya. Sampai jumpa. Salam ngumpul. Salam Begawan.